wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Jilham. Saya Indah Mustika. Saya Fiona Yunita. Kami akan menjelaskan tentang apartheid di Afrika Selatan. Berikut penjelasannya. Latar belakang apartheid. Apartheid berasal dari bahasa Belanda yang artinya pemisahan. Pemisahan di sini artinya yaitu pemisahan antara orang-orang Belanda atau kulit putih dengan orang-orang penduduk asli Afrika atau kulit hitam. Apartheid kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan politik dan politik resmi pemerintahan Afrika Selatan yang terdiri atas peraturan-peraturan dan program-program yang bertujuan untuk melestarikan pemisahan rasial. Secara struktural, apartheid adalah kebijaksanaan mempertahankan dominasi minoritas kulit putih atas mayoritas bukan kulit putih melalui pengaturan masyarakat di bidang sosial budaya. Politik militer dan ekonomi. Kebijakan ini berlaku tahun 1948. Pada saat itu, Afrika Selatan dibagi menjadi 4 golongan, yaitu kulit putih, yang kedua kulit hitam, yang ketiga kulit berwarna, dan yang keempat Asia. Masalah apartheid berawal dari pendudukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Afrika adalah bangsa Belanda, yang dipimpin oleh Jan Anthony van Riebeeck. Kedatangan bangsa Belanda ini menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat di Afrika Selatan. Perkembangan politik apartheid. Pada 1948, Partai Nasional terpilih untuk menguasai Afrika Selatan. Hal ini memperkuat implementasi pemisahan rasial di bawah kekuasaan kolonial Inggris dan Belanda. Dan pemerintahan Afrika Selatan selanjutnya sejak terbentuknya Perserikatan atau Union. Pemerintahan nasionalisme mengatur jalannya undang-undang pemisahan, menggolongkan orang-orang dalam 3 ras, mengembangkan hak-hak dan batas-batasan untuk masing-masing golongan, seperti hukum pas dan batasan permukiman. Minoritas kulit putih lebih besar. Sistem pemisahan ini kemudian dikenal secara kolektif sebagai apartheid. Pada 31 Mei 1961, mengikuti referendum orang kulit putih, negara ini menjadi sebuah republik dan meninggalkan persemakmuran atau Britania. Ratu Elizabeth II tidak lagi menjadi kepala negara dan gubernur jenderal terakhir menjadi presiden negara. Apartheid menjadi kontroversial, mendorong ke arah meluasnya sanksi internasional. Sementara itu, pihak pengembangan kulit hitam pula melalui perubahan yang besar. Pada tahun 1943, suatu kumpulan belia yang lebih agresif dan komitmen melancarkan sayap baru yang dipanggil ANC Young Turtles yang telah banyak melahirkan tokoh-tokoh politik. Pada tahun 1961, Kerajaan NP di bawah kepemimpinan Perdana Menteri AF Kerajaan Afrika Selatan. Kerajaan Afrika Selatan juga merangka kebijakan untuk pembangunan berasingan. Hampir 3,5 juta penduduk kulit hitam menjadi mangsa pemindahan dan menyebabkan meningkatnya kawasan settingan di Afrika Selatan. Pada 1949, mereka melancarkan program tindakan yang menolak demonstrasi kaum kulit putih dan mengalahkan tindak protes, mogok, dan demonstrasi. Politik apartheid. 1. Di Afrika Selatan timbul gejala-gejala ras demokrasi orang-orang Belanda dari kaum Kristen Kalvinis yang pertama datang ke Afrika Selatan, telah memandang penduduk pribumi kulit hitam dengan pandangan yang rendah. 2. Penduduk pribumi di berbagai belahan dunia dianggap sebagai bangsa yang biadab, primitif, dan dianggap sebagai keturunan-keturunan putra-putra Ham, khususnya bagi kulit hitam. Pandangan itu menyebabkan atas bangsa kulit hitam atau kulit berwarna lain oleh penduduk kulit putih yang merendahkan kulit hitam. 3. Orang kulit hitam dan kulit kuning pun tidak mendapatkan kesejahteraan khususnya dalam hal pekerjaan. Di samping itu, ketidakadilan dalam politik apartheid pada golongan kulit hitam dengan upah yang murah pada usaha-usaha yang dijalankan oleh orang-orang kulit putih. Berakhirnya politik apartheid. Adanya pemisahan suku di Afrika Selatan saat ini mendapat tanggapan dari internasional, dan di Afrika Selatan itu sendiri juga telah banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan
untuk menghapus politik apartheid tersebut. Gerakan yang terkenal dilakukan oleh rakyat kulit hitam di Afrika Selatan adalah gerakan yang dipelopori oleh African National Congress atau ANC di bawah pimpinan Nelson Mandela. Pada pemerintahan Frederick Willem de Klerk, Nelson memimpin aksi rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di rumah. Aksi tersebut mendapat tanggapan oleh pemerintah dengan menjebloskan Nelson ke penjara, tapi kemudian ia dibebaskan. Pembebasan ini membawa dampak positif terhadap perjuangan rakyat Afrika Selatan. Nelson Mandela terus berjuang untuk mencapai kebebasan negeri, baik dalam maupun di luar negeri. Pada tanggal 21 Februari 1991, Presiden de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid di hadapan Parlemen Afrika Selatan. Pengumuman ini pun diikuti oleh penghapusan 3 undang-undang yang memperkuat kekuasaan apartheid. Penghapusan undang-undang tersebut diikuti dengan janji pemerintah de Klerk untuk menyelenggarakan pemilu tanpa pembatasan rasial. Kesimpulan dari penjelasan kami tentang apartheid di Afrika Selatan ialah berikut penjelasannya. Politik apartheid adalah politik yang memisahkan ras kulit putih dan kulit hitam di awal abad 20 hingga tahun 1990. Hal ini terjadi karena banyak tambang emas yang terkandung di bumi Afrika Selatan. Selanjutnya peristiwa ini menuai kecaman dari dunia internasional. Selain itu, di Afrika Selatan juga muncul gerakan-gerakan perlawanan dalam rangka menghapus politik apartheid yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Politik apartheid akhirnya resmi dihapus pada tanggal 12 Februari 1991. Selanjutnya Afrika Selatan dapat hidup merdeka tanpa ada kekuasaan yang didasarkan pada perbedaan ras. Sekian dari penjelasan kami tentang apartheid di Afrika Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.